Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amrin Nurfeni, SST/MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat luar biasa untuk kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pagi hari ini saya Isnaini Nurbaiti yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Isnaini Nurbaiti yang akan berperan sebagai presentator pertama, dan yang kedua Anggi Gustalia Brahmanuke yang berperan sebagai presentator kedua, dan Yasinta Putri Kusumawardani sebagai presentator ketiga, dan Muhammad Diko Maulana sebagai presentator keempat. Pada presentasi kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua, jenis ideologi dunia, yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat, latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi, yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis ideologi dunia. Di sini kami akan menjelaskan 4 jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme atau Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Jenis ideologi dunia yang kedua yaitu liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Jenis ideologi dunia yang ketiga yaitu sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh rakyat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Untuk jenis ideologi dunia yang keempat yaitu kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggi Gustalia Brahmanuke. 3. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi merupakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bisa dilihat dari fungsi Pancasila itu sendiri. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat, sehingga dijadikan prosedur konflik dapat kita telusuri dari gagasan pada pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Beberapa karakteristik kebudayaan global. 1. Berbagai bahasa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. 2. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. 3. Kebudayaan global merupakan suatu
yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. 4. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. 4. Latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai ketika ia dirumuskan pada sidang resmi pertama BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Adapun 3 penggagas dari sila-sila yang ada dalam Pancasila adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di kemudian hari, pada tanggal 1 Juni, kemudian dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila dan diperingati sampai saat ini. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sejak 1 Juni 1945. Walaupun hal tersebut baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara yang berdasarkan Pancasila itu ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan ikut membangun perdamaian dunia. Pancasila tidak secara statis sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai wetansung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya, setiap manusia di Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya. Sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jadi jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat yang mengikat. Selanjutnya, diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa
untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman semua, telah kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok 4. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, kami dari kelompok 4 akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami pada pagi ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.